Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS. Materi yang akan kita bahas yaitu adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan yang ada di Asia Tenggara. Negara maritim adalah suatu negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas dibandingkan dengan daerah teritorial daratnya. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki banyak pulau atau disebut dengan negara kepulauan. Adapun dampak positif dan dampak negatif negara maritim. Yang akan kita bahas pertama kali adalah dampak positif. Dampak positif negara maritim. Yang pertama, Indonesia sebagai jalur lalu lintas internasional. Kemudian memiliki hasil laut yang berlimpah. Selanjutnya, beragam kebudayaan, flora, dan fauna. Lalu, terjadi perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Masih banyak lagi dampak positif dari negara maritim. Anak-anak bisa mencari informasinya sendiri. Kemudian, kita ke dampak negatif. Yang pertama, pencurian ikan dari nelayan negara lain. Yang kedua, pengawasan teritorial yang sulit karena teritorial laut itu sangat besar sehingga pengawasannya sangat sulit. Lalu, sering terjadi bencana alam. Kemudian, terjadinya perubahan perilaku. Masyarakat. Lalu, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Negara Indonesia memiliki letak yang strategis, yaitu berada di antara dua samudra dan dua benua. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang letak geografis dan letak astronomis negara Indonesia. Ada di buku catatan anak-anak. Kondisi ini menjadi daya tarik negara luar. Kemudian, meningkatnya ekonomi masyarakat di sekitar pantai, laut, atau pelabuhan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kehidupan para nelayan. Nah, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Ada nelayan, petani garam, petani rumput laut, penambang minyak, penyelam, pemandu wisata, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Negara Indonesia memiliki letak yang strategis dan menjadi daya tarik negara luar untuk singgah dan melakukan berbagai macam. Adapun dampak positif dan negatif kondisi tersebut. Dampak positifnya, menambah kekayaan perbendaharaan bahasa. Kemudian, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menambah potensi di bidang pariwisata, dan menjadikan budaya Indonesia beragam pada setiap pulaunya. Lalu, untuk dampak negatifnya. 1.
masuknya beragam kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian, masuknya beragam jenis makanan yang menggeser makanan khas Indonesia. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Dampak positif pengaruh kondisi masyarakat sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, membuat infrastruktur untuk meningkatkan transportasi tujuan wisata. Kemudian, meningkatkan transportasi laut dan keamanan laut secara maksimal. Lalu, meningkatkan akomodasi angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu, mengembangkan teknologi kapal-kapal modern. Untuk dampak negatif pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kepadatan saat berlalu lintas karena bertambahnya jumlah imigran yang masuk. Lalu, maraknya kendaraan luar negeri yang masuk dan mulai merajai otomotif negara Indonesia, sehingga hasil karya dalam negeri kurang diminati, bahkan akan kehilangan modal dalam meningkatkan transportasi tradisional. Nah, anak-anak, materi kita sudah selesai, sehingga anak-anak bisa mempelajari ulang dari materi awal IPS sampai terakhir ini. Dan jangan lupa, setelah ini Miss Monik akan memberikan tugas, kerjakan lalu kumpulkan di Google Classroom. Thank you.